Mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, karena ini sudah cukup siang, dan mohon maaf Pak Nardi tadi memang keberasuk dan juga ada yang agak terlambat berangkatnya. Untuk menyingkat waktu sepenuhnya saya aturkan kepada Bapak Nardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami, kepada Bapak Kepala Dinas dan Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, tiada halang salah sesuatu apapun juga. Dan alhamdulillah ini karena waktunya juga Jumat singkat Pak ya. Jadi kita awali untuk praktek panen lebah madu ini, kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kembali kepada ini tujuan kita untuk praktek lebah. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Al-Quran Pak, tiap rumah kita, tiap kita ini punya sarang lebah Pak, punya kotak lebah. Karena di antara hewan-hewan yang lainnya Pak, semuanya sudah diceritakan. Dan semua hewan yang sudah diceritakan itu diseleksi Pak ya. Di antara ribuan hewan itu yang diseleksi masuk dalam surat Al-Quran, berapa hewan Pak? Al-Baqarah sapi betina, An-Naml semut, Al-Ankabut laba-laba. Di antara hewan-hewan yang lain sudah diseleksi masuk Al-Quran, tapi hanya satu yang diseleksi masuk dalam surat Al-Quran yang dapat wahyu. Hewan apa Pak kira-kira? An-Nahl, lebah. Makanya satu hewan yang diseleksi dapat wahyu. Makanya Allah berfirman pada Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ila nahli anittakhidi minal jibali buyuta wa minas syajari wa mimma ya'risun. Dan Allah telah mewahyukan pada lebah, lebah hendaklah kamu bikin sarang di bukit, di pohon, dan di tempat yang telah dibikin manusia, berupa gelodokan atau kotaan. Begitu lebah sudah membuat sarang, Bapak Ibu sekalian, ternyata Allah masih perintah lagi kepada sang lebah. Tsumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki duluna yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fi shifaa'un linnas. Inna fi dzalika laayata liqaumi yatafakkarun. Ternyata setelah jadi sarang baru lebah diperintah lagi Pak untuk mengumpulkan sari-sarinya bunga. Yang namanya nanti ada tepung sari Pak. Terus ada nektar dari bunga di bawah ke sarang, jadinya madu. Ternyata dari sekian produk lebah yang dikumpulkan fihi shifaa'un linnas, obat bagi manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Akhirnya kita kembali ke belakang tafakur itu. Dan ini nanti ada teknis-teknis untuk panen lebah madu Pak. Pertama, sebelum kita panen, lebah nanti akan diasapi Pak ya. Jadi Pak Su bawa sini Pak Su. Nah, jadi bisa ditunjukkan kita bikin asap nanti dari ini Pak. Nah, dari karung ini. Ini tujuannya untuk memberi asap nanti Pak. Nah, kalau dulu mbah-mbah kita itu pakai belara atau pakai sepet. Nah, itu rokok. Nah, bawa sini Pak Su bawa sini. Nah, bisa dipraktekkan Pak Su nanti caranya membuat, nah ini asapan ini. Nah, ini dibikin seperti dadung Pak ya. Nah, dibikin seperti dadung. Tujuannya apa Pak? Ini sebagai tanda-tanda bertanda Pak, bahwa tujuan ini dikasih asap ini, lebah ini dikasih tanda mau diambil madunya. Dengan asap ini nanti lebah akan turun Pak. Nah inilah Pak perlunya. Jadi ada daya tarik dan daya tolak. Maksudnya ini untuk menolak lebah biar turun ke bawah Pak. Lah, setelah turun nanti baru diangkat sarang-sarangnya itu nanti. Ya. Pertama alatnya ini Pak ya. Nah, yang kedua di sini
karena bapak-bapak nanti akan ini sendiri. Nah, ini ada namanya head tool. Nah, head tool ini nanti alat ungkit Pak ya. Alat ungkit untuk membuka kotak lebah yang ada kasanya. Nah, ini namanya head tool ya. Ini head tool, ini untuk mengangkat pakunya itu. Nah, terus yang kedua, nah ini cara kita menyisihkan lebah-lebahnya itu kita pakai sikat ini Pak. Nah ini dari bulu kuda nih Pak. Nah ini sikatnya ini dari bulu kuda. Nah, nanti setelah dikentrek, namanya dikentrek, nanti lebahnya disisihkan sama ini Pak. Ya. Nah. Jadi ini alat untuk menyisihkan lebahnya itu. Nah, kemudian kalau sudah disisihkan lebah-lebah itu nanti baru dibawa ke ekstraktor namanya, untuk diekstrak, untuk diambil madunya ya. Nah sebelum biasanya Pak ya, nanti ada sebagian sarang lebah yang sudah tertutup Pak kalau sudah penuh ya. Namun ini nanti sebagian belum penuh Pak, karena waktunya belum ini Pak, karena ini hanya untuk praktek Pak ya. Jadi sebenarnya belum layak panen Yonsel Pak ya. Nah karena apa, waktu jenengan sangat mendesak dan waktunya hanya ini, begitu Pak ya. Jadi ini sebenarnya Yonsel Pak ya, bukan layak panen tapi praktek panen kan gitu. Kan praktek nih Pak. Nah, nanti panennya sebetulnya apabila madu-madu itu sudah menutup Pak ya. Nah, nanti bisa kita lihat. Kita mulai dari mana Pak Su? Dari sana? Nah, oke, Bapak-bapak sekalian, Ibu, kita mulai dari ujung sana. Nah. Bapak sapu hidup bisa itu Pak? Ya. Selain pakai bulu kuda, ya? Boleh. Ini pakai kuda nih. Boleh. Bulu kuda. Dari depan sana Pak, monggo. Kenapa bulunya aja diambil?